Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang terus mengalir dan tiada hentinya. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut adalah waktu luang, kesempatan untuk talabul ilmi. Karena itu sudah selayaknya bagi kita untuk memanfaatkan nikmat tersebut dengan semaksimal mungkin, karena umur kita di dunia ini bukanlah waktu yang panjang. Kita hidup 60 tahun, paling maksimal 100 tahun, dan ini adalah waktu yang tidak panjang untuk berbekal untuk hari yang abadi di yaumul qiyamah nanti. Karena itu manfaatkanlah setiap waktu, setiap umur yang Allah berikan kepada kita untuk berbagai macam ketaatan-ketaatan, mengumpulkan bekal yang akan kita panen nanti, yang akan kita rasakan hasilnya, hasil dari jerih payah tersebut di hari perhitungan nanti. Dan di antara ketaatan-ketaatan yang paling agung adalah talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Dan di antara ilmu syar'i adalah ilmu bahasa Arab. Dengannya kita dapat memahami Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia. Beliau adalah guru yang paling terbaik, yang telah mendidik generasi yang paling baik dari umat ini, para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga kita dapat menjadi umatnya yang senantiasa berjalan di atas jalan yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pembelajaran bahasa Arab kita pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha pada jilid yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ketiga, dan sekarang kita berlanjut ke pelajaran yang keempat. Kita dapat ada nas di sini, ada hiwar, ada percakapan di sini antara Yusuf dan Ibrahim. Ana akan bacakan dahulu percakapan ini. Istami'u jayyidan, dengarkan dengan baik tanpa perlu melihat kepada kitab. Cukup dengarkan dahulu tanpa perlu melihat kepada kitab. Ad-darsur rabi'. Qala Yusuf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Ibrahim,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Qala Yusuf, alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Qala Ibrahim, dhahaba ila suqi. Qala Yusuf, wa aina ummuka? Qala Ibrahim, dhahabat ila khalati Zainab. Qala Yusuf, wa aina ikhwatuka? Qala Ibrahim, dhahabu ilal jami'ati. Qala Yusuf, wa aina akhawatuka? Qala Ibrahim, dhahabna ilal madrasati. Qala Yusuf, ama dhahabta ilal madrasatil yawma? Qala Ibrahim, bala dhahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Qala Yusuf, limadha raja'ta? Qala Ibrahim, raja'tu li'annani maridun. Qala Yusuf, la ba'sa, adhahabta ila tabibin? Qala Ibrahim, na'am dhahabtu. Taib. Sekarang kita coba baca bersama-sama. Antum bisa buka kitab-kitab antum semuanya. Kemudian antum mengulangi setelah anak. Antum mengulangi setelah anak. Kita baca bersama. Yang aktif lewat aplikasi Zoom juga bisa mengikuti setelah anak. Begitu juga pendengar-pendengar yang lain bisa juga mengikuti setelah anak. Ad-darsur rabi'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. 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 Kaifa haluka? Kaifa haluka? Kaifa haluka? Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Aina abuka ya Ibrahim? Aina abuka ya Ibrahimu? Aina Abuka ya Ibrahim? Dhahaba ila suqi. Dhahaba ila suqi. Dhahaba ila suqi. Dhahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Dhahabat ila khalati Zainab. Dhahabat ila khalati Zainab. Dhahabat ila khalati Zainab. Dhahabat ila khalati Zainab. Wa aina ikhwatuka? Wa aina ikhwatuka? Wa aina ikhwatuka? Aina ikhwatuka? Dhahabu ilal jami'ati. Dhahabu ila jami'ati. Dhahabu ilal jami'ati. Dhahabu ila jami'ati. Wa aina akhawatuka? Wa aina akhwatuka? Wa aina akhawatuka? Aina akhwatuka? Dhahabna ilal madrasati. Dhahabna ila madrasati. Dhahabna ilal madrasati. Dhahabna ila madrasati. Ama dhahabta ilal madrasatil yawma? Ama dhahabta ila madrasati yawma? Ama dhahabta ilal madrasatil yawma? Ama dhahabta ila madrasati yawma? Bala. 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 Dhahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Dhahabtu wa raja'tu ba'dal hisatil ula. Dhahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Dhahabtu wa raja'tu ba'dal hisatil ula. Limadha raja'ta? Limadha raja'ta? Limadha raja'ta? Limadha raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. Raja'tu li'annani maridun. Raja'tu li'annani maridun. Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. La ba'sa. La ba'sa. La ba'sa. Adhabta ila tabibin? Adhabta ila tabibin? Adhabta ila tabibin? Adhabta ila tabibin? Na'am, dhahabtu. Na'am, dhahabtu. Na'am, dhahabtu. Na'am, dhahabtu. Tayyib, ahsantum wa barakallahu fikum. Baik, ini adalah pelajaran kita yang keempat pada jilid yang kedua, Ad-Darsur Rabi'u, pelajaran yang keempat. Ini percakapan antara seorang laki-laki yang bernama Yusuf dan seorang yang bernama Ibrahim. Di sana Yusuf memulai, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan
rahmat Allah dan keberkahannya tercurah atas kalian. Kemudian Ibrahim menjawab, Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini sudah pernah kita terjemahkan. Kita artikan lebih tepatnya, yakni engkau dianggap keluarga, urusanmu akan dipermudah, dan kedatanganmu disambut. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalimat sambutan, ya. Ya khali. Nah, wahai pamanku. Khali, pamanku di sini khalun ini adalah saudara laki-lakinya ibu, ya, saudara laki-lakinya ibu. Kita sebut khalun. Jadi di sini Yusuf adalah saudara laki-lakinya ibunya Ibrahim, paman, ya, kita bisa sebut paman. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? La'allaka bi khairin. Nah, la'alla yakni mudah-mudahan kamu dalam keadaan baik. La'allaka bi khairin. Mudah-mudahan kamu dalam keadaan baik. Kemudian berkata Yusuf di sana, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Aina abuka ya Ibrahimu? Di mana bapak kamu wahai Ibrahim? Di mana bapakmu wahai Ibrahim? Kemudian berkata Ibrahim menjawab, Dhahaba ila suqi. Dhahaba ila suqi. Dhahaba di sini adalah fi'il. Dan dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi, fi'il secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amr. Dan adapun fi'il madhi, dia adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Di masa lampau, yakni di masa atau waktu sebelum terjadinya pembicaraan. Nah, sebelum terjadinya pembicaraan. Walaupun beberapa saat sebelum terjadinya pembicaraan, maka dia sudah termasuk masa yang lampau. Sehingga kata kerja dalam bahasa Arab memiliki penunjukan waktu. Dan untuk fi'il madhi, dia menjelaskan bahwasanya kejadian tersebut telah terjadi di masa yang lampau. Kemudian di sana dhahaba ini adalah fi'il madhi yang artinya pergi. Ya, kita bisa terjemahkan telah pergi. Dan fi'il asalnya dia pasti membutuhkan fa'il. Kata kerja mesti dia membutuhkan pelakunya, pelaku pekerjaan. Kata kerja ada pekerjaan, ada pelaku. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia ada predikat dan ada subjek. Nah, dalam bahasa Arab di sini ada fi'il, mesti ada fa'ilnya, ada pelakunya. Karena fi'il dan fa'il keduanya membentuk kalimat yang sempurna. Salah satu bentuk kalimat dalam bahasa Arab adalah jumlah fi'liyah, dan dia paling minimal terdiri dari kata kerja, fi'il, dan fa'ilnya. Seandainya tidak ada fa'il, tidak ada pelaku, maka dia tidak bisa kita sebut
sebuah kalimat yang sempurna. Jadi mesti asalnya ada fi'il, mesti ada fa'il. Karena itu ketika kita membaca kitab, nah, ketika kita menemukan sebuah fi'il, kita tahu dia adalah fi'il kata kerja, maka otomatis dalam pikiran kita harus mulai langsung mencari dan menetapkan siapa fa'ilnya. Nah, gitu ya. Nah, ketika kita menemukan sebuah kata kerja, ketika membaca kitab, maka otomatis kita harus buru-buru mencari. Otomatis siapa fa'ilnya, siapa pelakunya. Nah, maka di sini dhahaba adalah fi'il. Pertanyaannya mana fa'ilnya? Fa'ilnya di sini adalah berupa domir. Yang mana ini adalah tema utama kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana menambahkan fa'il yang berupa domir kepada fi'il madhi. Nah, karena fa'il bisa jadi dia berupa domir, bisa jadi berupa kata ganti fa'ilnya, dan bisa jadi dia berupa isim zahir. Isim zahir ini bisa kita katakan yakni sesuatu yang menunjukkan langsung kepada zat tanpa adanya perantara orang pertama, orang kedua atau ketiga. Jadi langsung, misalkan kita katakan zahaba Muhammadun. Nah, telah pergi Muhammad. Muhammad di sana adalah fa'il dan dia berupa isim zahir karena dia bukan domir. Nah, itu saja kita katakan pembandingnya, lawannya dari domir. Kalau dia tidak domir, maka dia adalah isim zahir. Kalau dalam kalimat zahaba Muhammadun, Muhammadun adalah fa'ilnya, pelakunya, dan dia berupa isim zahir. Namun pada malam hari ini kita lebih membahas di sini fi'il madhi, kemudian bagaimana kita melihat fa'il-fa'ilnya berupa domir-domir. Fa'il dari fi'il madhi ini berupa domir-domir, berupa kata ganti. Dan di sini contoh yang pertama, dhahaba ila suqi. Dhahaba fi'il, fa'ilnya di sana adalah domir mustatir taqdiruhu huwa. Domir yang tersembunyi. Nah, jadi dia tidak ditulis di sana secara zahir, tidak disebutkan, tidak dituliskan. Dia adalah berupa domir tersembunyi, perkiraannya di sana ada huwa. Huwa sebagaimana kita sudah pelajari adalah orang ketiga, laki-laki dan tunggal, ya. Dia laki-laki telah pergi ke pasar. Dia laki-laki telah pergi ke pasar. Jadi di sini fa'ilnya berupa domir yang tersembunyi, perkiraannya adalah huwa. Dia laki-laki tunggal. Tidak disebut. Nah, dan tidak tertulis, karena itu kita katakan domir mustatir, domir yang tersembunyi gitu. Tidak terlihat dalam lafaznya, tidak terlihat dalam tulisannya. Dan dia di sini tentunya kembalinya kepada bapaknya Ibrahim. Dia telah pergi ke pasar, yakni bapaknya Ibrahim. Kemudian di sana Yusuf, pamannya Ibrahim, bertanya kembali, wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Dan di mana ibumu? Ibrahim menjawab, zahabat ila khalati Zainab. Dia telah pergi ke bibiku Zainab. Dia pergi ke tempat bibiku Zainab, yakni bibinya yang bernama Zainab. Khalah itu adalah saudari perempuannya ibu, ya. Saudari perempuannya ibu itu khalah. Nah, kita bisa artikan bibi, ya. Namun bibi dari pihak ibu,
ya, saudari perempuannya ibu. Di sini dhahabat ini fiil yang sama, fiil madhi yang artinya pergi. Dan di sini fa'ilnya juga adalah domir mustatirun. Domir yang tersembunyi, perkiraannya adalah hiya. Hiya, dia perempuan. Ya. Dhahabat. Nah, di sana ada domir yang tersembunyi, perkiraannya adalah hiya. Dia perempuan yang kembalinya ke ibu, ibunya Ibrahim. Adapun tak sukun di akhir itu adalah tanda ta'nits. Itu adalah tanda muannats. Itu tanda yang menandakan bahwasannya fa'ilnya adalah berupa muannats. Nah, yaitu ibunya tadi, ya, kembalinya ke ibu. Domir tersembunyi, perkiraannya hiya, kembalinya kepada al-um. Nanti kita akan ringkas di akhir insyaallah. Zahabat ila khalati Zainab. Dia telah pergi ke bibiku Zainab, ke tempat bibiku Zainab. Kemudian berkata Yusuf, wa aina ikhwatuka, dan di mana saudara-saudaramu? Ikhwah ini jamak dari akhun. Akhun saudara laki-laki, jamaknya adalah ikhwatun. Bisa ikhwatun, bisa juga ikhwanun. Ikhwatun, saudara-saudara laki-laki, jamak, ya. Di mana saudara-saudara laki-lakimu? Ibrahim mengatakan zahabu ilal jami'ati. Mereka telah pergi ke kampus. Sana kita lihat zahabu, ada fi'il madhi di awalnya, kemudian ada wawul jamaah bersambung di akhirnya. Waw sukun di akhir setelah huruf ba, dia adalah domir. Kalau ini domirnya terlihat, ya, nampak, tidak tersembunyi. Domir wawul jamaah yang menunjukkan kepada orang ketiga laki-laki jamak. Orang ketiga laki-laki jamak, yakni mereka laki-laki, ya, yang kembalinya ini ke saudara-saudaranya Ibrahim. Zahabu. Nah, mereka telah pergi. Nah, merekanya adalah saudara-saudaranya Ibrahim. Mereka laki-laki telah pergi ke kampus. Kemudian Yusuf bertanya kembali, wa aina akhawatuka, dan di mana saudari-saudarimu? Dan di mana saudari-saudarimu? Akhawatun jamak dari ukhtun, saudari. Nah, di mana saudari-saudarimu? Ibrahim menjawab, zahabna ilal madrasati. Zahabna ilal madrasati. Mereka telah pergi ke sekolah. Kita lihat di sana ada fi'il yang sama, yaitu zahaba, yang artinya pergi, bersambung di akhirnya dengan fa'ilnya, pelakunya, dan dia di sini berupa domir, kata ganti, yang menunjukkan kepada perempuan jamak. Nah, yang menunjukkan kepada orang ketiga, wanita dan jamak. Dia kita sebut nun niswah. Nun niswah atau nun inath. Ini adalah domir nun niswah yang menunjuk maknanya kepada orang ketiga wanita jamak. Karena itu kita artikan mereka perempuan telah pergi. Dan ini kembalinya ke saudari-saudarinya Ibrahim. Dan kita lihat di sini
Kalau fi'il madinya bersambung dengan nun niswah, maka fi'il madinya diakhiri dengan sukun, yaitu sukun pada ba di sana. Zahab. Taib, zahabna. Nah, dia diakhiri dengan sukun kalau bersambung dengan nun niswah. Begitu juga tadi kita sudah lewati, kalau dia bersambung dengan wawul jamaah yang artinya mereka laki-laki, maka akhir fi'il madinya dalam keadaan dhammah. Zahabu tadi. Ba-nya dalam keadaan dhammah. Kalau bersambung dengan nun niswah, akhir fi'il madinya dalam keadaan sukun. Zahabna. Jadi zahabna di sini ada dua kata, ya. Walaupun dia bersambung tampaknya satu kata, tapi di sana sejatinya ada dua kata. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua adalah domir, ya, kata ganti. Dan kata ganti termasuk kepada isim, ya, termasuk ke isim. Bukan fi'il, bukan harfun. Mereka telah pergi ke sekolah. Kemudian berkata Yusuf, pamannya, "Ama dhahabta ilal madrasatil yauma?" Maknanya, apakah engkau tidak pergi ke sekolah hari ini? Apakah engkau tidak pergi ke sekolah hari ini? Hamzah di awal adalah hamzatul istifham untuk bertanya apakah. Ma setelahnya adalah ma an-nafiyah yang digunakan untuk menafikan. Nah, sehingga kita artikan apakah engkau tidak pergi, gitu ya. Nah, atau tidakkah engkau pergi, bisa. Tidakkah engkau pergi ke sekolah pada hari ini, al-yauma? Kemudian berkata Ibrahim. Nah, di sini zahabta kita lihat ini juga fi'il madhi bersambung dengan domir ta di akhirnya. Domir ta yang berharokat fathah. Yang ini adalah domir untuk menunjukkan orang kedua laki-laki. Tunggal. Orang kedua laki-laki tunggal. Zahabta. Dan yang dimaksud adalah Ibrahim, ya. Tidakkah kamu pergi? Domir ta di sana adalah fa'ilnya. Nah, zahaba adalah fi'ilnya. Kemudian Ibrahim menjawab bala. Ya. Nah, artinya dia telah pergi. Nah, dia sudah pergi. Bala dhahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Ya, saya telah pergi dan saya telah kembali setelah jam pelajaran pertama. Al-hissah al-ula maknanya jam pelajaran yang pertama. Dan di sana kita lihat ada fi'il madhi yaitu dhahaba dan raja'a bersambung dengan domir ta yang berharokat dhammah, yang mana ini menunjukkan kata ganti untuk orang pertama, yaitu saya. Dhahabtu, saya telah pergi. Raja'tu, saya telah kembali. Dan kita lihat di sini fi'il madhinya kalau dia bersambung dengan domir ta, baik dia berharokat fathah ataupun dhammah ataupun kasroh atau lainnya, nanti dia berada dalam keadaan sukun di akhirnya fi'ilnya kalau bersambung dengan domir ta. Dhahabtu, dhahabta. Kemudian Yusuf pamannya bertanya kembali, limadza raja'ta? Mengapa kamu kembali? Mengapa kamu kembali? Raja'a artinya kembali.
Roja'ta di sini dia bersambung dengan fa'ilnya yaitu dhamir ta. Untuk orang kedua laki-laki. Kamu ya, mengapa kamu kembali? Limadza raja'ta? Ibrahim menjawab, raja'tu li'annani maridun. Saya kembali karena saya sakit. Raja'tu li'annani maridun. Saya kembali karena karena saya sakit, maridun. Kemudian pamannya Yusuf menjawab, la ba'sa. Tidak apa-apa. La ba'sa bisa kita artikan tidak mengapa, tidak apa-apa. Adzahabta ila tabibin? Apakah kamu telah pergi ke dokter? Apakah kamu telah pergi ke dokter? Ibrahim menjawab, na'am dzahabtu. Ya, saya telah pergi. Baik, kita coba melihat ke papan tulis di sini, kita sedikit perjelas kembali materi kita pada malam hari ini. Materi utama kita yaitu bagaimana menambahkan dhamir kepada fi'il madhi. Artinya bagaimana kita menjadikan fa'il dari fi'il madhi ini berupa dhamir-dhamir. Bagaimana kalau fa'il atau pelaku dari fi'il madhi ini berupa dhamir. Yang pertama tadi kita contohkan dhahaba ila suqi. Dhahaba ila suqi. Dia laki-laki telah pergi ke pasar. Kita katakan fa'ilnya, pelaku dari kata kerja dhahaba, dia berupa dhamir yang tersembunyi, yaitu perkiraannya huwa ya. Di sini kita tambahkan tanda kurung. Nah, yakni di sana perkiraan ya. Tidak tertulis, tidak dilafalkan secara lisan. Tidak kita katakan dhahaba huwa, tapi cukup dhahaba. Nah, di sana sudah terkandung dhamir mustatir perkiraannya huwa sebagai fa'il dari fi'il dhahaba, sebagai pelaku dari fi'il dhahaba. Di sini kita katakan fa'il dia, dan dia berupa dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, tidak tertulis dan tidak dilafalkan. Juga begitu juga kalau fi'il madhinya berupa fi'il yang lain. Raja'a misalkan, raja'a minal madrasah. Raja'a minal madrasah artinya dia laki-laki telah kembali dari sekolah. Kemudian tadi juga kita temui dhahabat. Nah, yakni pada kalimat ini dhahabat ini, dhahaba adalah fi'ilnya, kemudian ta sukun di akhir fi'il madhi ini dia adalah harfu ta'nits atau huruf yang menunjukkan bahwasanya pelaku dari fi'il berupa mu'annats. Nah, berupa mu'annats. Sehingga jelas bahwasanya fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir juga, dhamir yang tersembunyi, perkiraannya adalah hiya. Dia perempuan ya. Kalau huwa tadi dia laki-laki, kalau hiya dia perempuan. Tapi kita tidak melafalkan hiya karena dia dhamir yang tersembunyi. Kita tidak katakan zahabat hiya, cukup katakan zahabat. Nah, zahabat ila kholati Zainab misalkan. Maka di sini zahabat fa'ilnya adalah dhamir mustatir, perkiraannya adalah hiya. Nah, inilah fa'ilnya. Taib, ini kalau kita menyandarkan kata ganti orang ketiga wanita tunggal kepada fi'il madhi. Kemudian kalau kita ingin menyandarkan atau menambahkan fa'il dari fi'il madhinya berupa orang ketiga laki-laki jamak, artinya mereka laki-laki, maka kita menambahkan
wawul jamaah. Taib ini kita sebut dia wawul jamaah. Wawul jamaah yaitu apa? Waw sukun yang ada di akhir fi'il madhi. Zahabu. Kemudian dia ditambahkan alif setelah wawnya. Alif ini adalah pembeda dari waw yang lain. Nah, dia adalah waw jamaah yang berupa domir. Sepaket ya, tambahkan alif setelah waw jamaah. Nah, dan kita lihat di sini akhir dari fi'il madinya berharokat dhammah kalau dia bersambung dengan waw jamaah. Dan waw jamaah tadi kita katakan ini adalah kata ganti untuk orang ketiga laki-laki jamak. Mereka laki-laki. Kemudian tadi kita sebutkan juga dhahabna. Ini kalau kita ingin menjadikan fa'il dari fi'il madinya berupa orang ketiga wanita jamak. Orang ketiga wanita jamak. Kita tambahkan nun yang berharokat fathah di akhir. Ini adalah nunun niswah. Nun niswah, yakni domir untuk orang ketiga perempuan jamak, yakni mereka perempuan gitu ya. Nah, domir untuk mereka perempuan, itu saja. Zahabna, sehingga artinya mereka perempuan telah pergi. Zahabna. Taib. Jadi ini ada dua kata ya. Na, domir nun niswah di sini, dan fi'il zahab. Kemudian tadi ada zahabta. Dan domir ta yang berharokat fathah adalah untuk orang kedua laki-laki tunggal. Kamu laki-laki. Sehingga zahabta kita artikan kamu laki-laki telah pergi. Zahabta. Kamu laki-laki telah pergi. Dan kita lihat di sini akhir fi'il madinya sukun kalau dia bersambung dengan domir ta ataupun juga domir nun niswah. Zahabta. Kamu laki-laki telah pergi. Kalau kita ingin menjadikan fa'il pelaku dari fi'il madinya adalah domir saya, maka kita tambahkan domir ta yang berharokat dhammah, dan dia adalah untuk mutakallim, untuk orang yang berbicara atau saya. Sehingga zahabtu kita artikan saya telah pergi. Zahabtu. Nah, dan fi'il madinya juga di sini berakhiran sukun. Kalau dia bersambung dengan domir ta. Saya telah pergi. Kemudian kita tambahkan yang belum disebutkan dalam nas hiwar tadi, yaitu kalau kita ingin menambahkan kata ganti domir kamu perempuan, maka kita katakan zahabti. Di akhir fi'il madinya kita tambahkan domir ta yang berharokat kasroh. Zahabti. Kamu perempuan telah pergi. Kalau kita ingin tambahkan domir untuk kalian berdua, nah, untuk orang kedua yang berjumlah dua orang gitu ya, musanna, maka kita katakan zahabtuma. Zahabtuma. Ini artinya kalian berdua telah pergi. Kalian berdua telah pergi. Dan ini boleh untuk perempuan, boleh untuk laki-laki. Zahabtuma, kalian berdua telah pergi. Kalau kita ingin menambahkan sebagai pelaku dari fi'il madinya kalian laki-laki, orang kedua laki-laki jamak. Kalian laki-laki, maka kita tambahkan tum di akhir fi'il madinya. Zahabtum. Kalian laki-laki telah pergi. Zahabtum. Kalian laki-laki telah pergi. Nah, misalkan kita ingin bertanya kepada sekelompok murid laki-laki, "Adzahabtum ilal madrasah?" Nah, apakah kalian laki-laki telah pergi ke sekolah?
Adzahabtum ilal madrasah? Apakah kalian laki-laki telah pergi ke sekolah? Nah, zahabtum untuk orang kedua jamak laki-laki. Kemudian kalau untuk orang kedua muannats dan jamak, maka kita tambahkan tunna. Nah, zahabtunna yang maknanya sehingga maknanya adalah kalian perempuan telah pergi. Kalian perempuan telah pergi. Misalkan kita ingin bertanya kepada murid-murid wanita, adzahabtunna ilal madrasah al-yauma? Misalkan, adzahabtunna ilal madrasatil yauma? Apakah kalian perempuan telah pergi ke sekolah hari ini? Adzahabtunna ilal madrasatil yauma? Nah, apakah kalian perempuan telah pergi ke sekolah hari ini? Nah, kita tambahkan tunna di akhir fi'il madhi. Nah, baik, ini adalah penjelasan ringkas berkaitan bagaimana kalau kita ingin menambahkan fa'il pelaku pada fi'il madhi yang berupa dhamir, yang berupa kata ganti. Nah, yang berupa kata ganti. Dan ketentuan ini tentu saja berlaku pada fi'il madhi secara khusus, ya, yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau sebelum terjadinya pembicaraan. Kita belum membahas mengenai fi'il mudhari', nah, belum juga membahas mengenai fi'il amr. Taib. Sekarang kita coba berikan kesempatan kepada para pendengar untuk coba membaca hiwar. Kita berikan kesempatan dua orang untuk membaca hiwar. Baik, nah, kita coba praktekkan hiwar di sini. Pak Aba Luqman sebagai Yusuf dan Ibu Eti sebagai Ibrahim. Nah, silahkan dibaca tanpa harus diterjemahkan. Nah, langsung dibaca. Taib. Tafadhalu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Zahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Zahabat ila khalati Zainab. Wa aina ikhwatuka? Zahabu ila jami'ati. Wa aina akhawatuka? Zahabna ila madrasati. Ama dhahabta ilal madrasatil yauma? Bala. Zahabtu wa raja'tu ba'da hissatil ula. Limadha raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Adhahabta ila tabibin? Na'am, zahabtu. Taib. Naam, ahsantuma. Naam, wa barakallahu fikuma. Bagus sekali Ibu Eti dan Pak Aba Luqman. Barakallahu fikum. Ibu Dini dan Umma Zalfa, kita coba baca hiwar di sini di pelajaran keempat. Ibu Dini sebagai Yusuf dan Umma Zalfa sebagai Ibrahim. Nah, silahkan dibaca tanpa perlu diterjemahkan. Baik, tafadhalu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik ya khali. Kaifa haluka? Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillahi. Aina abuka ya Ibrahimu? Dhahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Dhahabat ila khalati Zainaba. Wa aina ikhwatuka? Dhahabu ila jami'ati. Wa aina akhawatuka? Dhahabna ila al-madrasati. Ama dhahabata ilal madrasatil yauma? Bala. Dhahabtu wa raja'tu ba'da al-hisatil ula. Limadha raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Adhahabta ila tabibin? Na'am, dhahabtu. Taib. Nah, ahsantuma. Nah, bagus sekali Ibu Dini dan Umma Zalfa. Barakallahu fiikuma. Jazakumullah khairan atas partisipasinya. Aba Abdurrahman sebagai Yusuf dan Akh Atfi sebagai Ibrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillahi. Aina abuka ya Ibrahimu? Dhahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Dhahabat ila khalati Zainaba. Wa aina ikhwatuka? Dhahabu ila jami'ati. Wa aina akhawatuka? Dhahabna ila al-madrasati. Ama dhahabta ilal madrasatil yauma? Bala. Dhahabtu wa raja'tu ba'da al-hissatil ula. Limadha raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Adhabta ila tabibi? Na'am, ila dhahabtu. tabibin. Nah, coba diulangi. La ba'sa. Adhabta ila tabibin? Ila tabibin tanpa al di sana. Ila tabibin. Sekali lagi. Apa Ustaz, di cetakan ini ada alif lam ya? Taib. Nah. Taib. Nah, dicetakan sana ada alif lamnya ya. Taib. Nah. Kalau gitu tafadhol. Nah, dicetakan ana di sini tidak ada ya. Enggak masalah. Nah, kedua-duanya boleh. Taib. La ba'sa. Adhabta ila tabibi? Na'am, dhahabtu. Taib. Naam. Bagus sekali. Naam. Barakallahu fiikum. Ahsantuma. Pak Aba Abdurrahman dan Al-Akh Atfi. Naam, jazakumullah khairan atas partisipasinya. Wa jazakallahu khair ya Ustaz. Taib, sebagai tambahan catatan. Nah, sebagai penyempurna. Nah, kita katakan yang sudah praktek tadi sudah cukup baik, namun sebagai penyempurna dan pengingat di sini pengucapan harokat fathah. Nah, kita capai dengan menjauhkan rahang atas dan rahang bawah. Sejauh apa? Secukupnya. Nah, kita menjauhkan rahang atas dan rahang bawah secukupnya. Nah, contohnya misalkan tadi alhamdulillah, sempurnakan hamzahnya di sana, fathahnya dengan membuka rahang atas rahang bawah secukupnya. Alhamdulillah, aina, alhamdulillah. Contoh yang kurang sempurna bagaimana? Nah, contoh fathah yang kurang sempurna misalkan kita mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sudah terbuka rahang atas rahang bawah tapi tidak cukup. Nah, tidak kurang bukanya. Nah, fathahnya
ya. Kita katakan tadi contohnya misalkan yang salah, yang kurang sempurna fathahnya al. Nah, dia tidak mengatakan al tapi al. Alhamdulillah al. Nah, atau Allahu akbar al. Tidak al tapi al. Alhamdulillah. Kenapa sebabnya? Karena dia kurang membuka rahang atas dan rahang bawah. Nah, dan membuka rahang atas rahang bawah juga tidak berlebihan, tidak sampai tidak sampai a, tapi al cukup al, dan tidak juga kurang, tidak alhamdulillah aina tidak tapi a, tidak tapi a, yakni kurang bukanya. Ini menyempurnakan fathah pada semua huruf. Dan begitu juga menjadi tambahan catatan pada kesempatan ini, yaitu harful ain kita capai dengan menyempitkan bagian yang dinamakan lisanul mizmar di tenggorokan kita. Lisanul mizmar, atau dalam bahasa Indonesia atau bahasa medisnya mungkin, karena ini memang jarang kita dengar ya kalau dalam sehari-hari, katup epiglotis. Nah, dalam tenggorokan kita ada yang namanya katup epiglotis. Kalau digambar, dia seperti semacam cabang di tenggorokan, seperti ada cabang sedikit. Nah, di tenggorokan yang namanya katup epiglotis, atau dalam bahasa Arab lisanul mizmar. Untuk mencapai ain yang fasih, maka kita perlu apa? Menyempitkan lisanul mizmar tersebut. Ya, ini kita sempitkan ke belakang ya. Kita sempitkan. Nah, sehingga kita katakan misalkan roja'tu, roja'tu, roja'tu. Nah, kurang sempurna kalau misalnya kita mengatakan roja'tu. Nah, ini bahkan bergeser ke hamzah, roja'tu. Nah, atau dia mungkin sudah di tengah-tengah tenggorokan, di tempat keluarnya ain, tapi dia kurang menyempitkan lisanul mizmar sehingga ainnya kurang sempurna. Roja'tu, ja. Nah, ini kurang sempit. Sempitkan lagi lisanul mizmarnya. Roja'tu, ja. Jadi ada yang kita sempitkan di tenggorokan kita, yaitu bagian yang namanya lisanul mizmar atau katup epiglotis. Nah, dan kita perlu menyempitkannya. Bagaimana menyempitkannya? Ya, dengan latihan ya, dicari sendiri, karena memang ada sesuatu yang dengan sengaja kita sempitkan di bagian tenggorokan kita yang bernama lisanul mizmar. Ini perlu kita lakukan untuk menyempurnakan huruf ain. Taib. Ini sedikit tambahan. Dan sekarang kita coba berlanjut kepada tamarin, latihan di sana. Kita mulai dari latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Gilang. Nah, kita sekarang coba menjawab latihan yang pertama di pelajaran yang keempat. Coba dibaca pertanyaannya, nah, diartikan dan juga dijawab. Nah, Gilang, tafadhol. Baik, Ustaz. Wahid. Aina dhahaba Abu Ibrahim? Pergi kemana bapaknya Ibrahim? Taib. Al-jawab, dhahaba ila suqi. Dia pergi ke pasar. Taib. Nah, ahsan. Nah, di sini pertanyaan di sini mengacu kepada nas yang tadi kita baca ya dari hiwar. Aina dhahaba Abu Ibrahim? Kemana pergi bapaknya Ibrahim? Taib.
Nah, tadi dalam hiwar kita dapati, nah, jawabannya adalah zahaba ila suqi. Dia laki-laki, nah, pergi ke pasar. Taib, ahsan. Kemudian yang kedua, Gilang. Nian wa aina zahabat ummuhu, dan ibunya Ibrahim pergi kemana? Taib. Al-jawab zahabat ila khalati Ibrahim Zainab. Taib. Ahsan. Wa aina zahabat ummuhu, dan kemana ibunya pergi? Zahabat ila khalati Ibrahim Zainab. Nah, atau boleh juga kita memakai dhamir untuk Ibrahim, sehingga kita katakan zahabat ila khalatihi Zainab. Nah, zahabat ila khalatihi Zainab. Nah, kalau pada hiwar tadi kita dapati jawaban Ibrahim adalah zahabat ila khalati Zainab. Nah, khalati dengan ya mutakalim, dengan domir ya mutakalim yang artinya saya. Tapi di sini bukan hiwar, di sini adalah pertanyaan, dan ini untuk orang ketiga di sini, Ibrahim sebagai orang ketiga. Karena itu kita menjawab zahabat ila khalatihi Zainab, dan boleh juga pakai Ibrahim ya. Zahabat ila khalati Ibrahim Zainab. Namun tampaknya lebih baik kita memakai domir ya, karena dalam pertanyaan dia memakai domir. Taib, ahsan. Kemudian langsung saja dijawab pertanyaan yang ketiga, Gilang. Taib, Ustaz. Salisan, mata roja'a Ibrahimu minal madrasati? Kapan Ibrahim kembali dari sekolah? Roja'a Ibrahim ba'dal hissatil ula. Dia kembali setelah pelajaran pertama. Taib, naam, ahsan. Mata roja'a Ibrahimu minal madrasati? Naam. Taib, kapan Ibrahim kembali dari sekolah? Roja'a Ibrahimu ba'dal hissatil ula. Nah, Ibrahim kembali setelah jam pelajaran yang pertama. Atau boleh juga kita memakai domir. Kalau kita pakai domir, bagaimana? Gilang, kita nggak pakai Ibrahim, tapi cukup domirnya saja. Roja'a ba'dal hissatil ula. Taib, naam, ahsan. Di mana domirnya? Berupa apa dia? Dhamir mustatir takdiruhu huwa, Ustaz. Taib, naam, ahsan. Nah, di sini boleh juga kita jawab dengan roja'a ba'dal hissatil ula. Nah, dia kembali setelah jam pelajaran pertama. Fa'ilnya adalah domir mustatir, domir tersembunyi. Takdiruhu huwa, perkiraannya adalah huwa, kembalinya kepada Ibrahim. Taib, ahsan. Nah, bagus sekali Gilang. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Tafadhal Rangga. As-su'alul awwalu. Aina dhahaba Abu Ibrahim? Dhahaba ila suqi. Taib, ahsan. Kemudian As-su'alul thani. Wa aina dhahabat ummuhu? Dhahabat ila khalatihi Zainaba. Taib, naam, ahsan. Dhahabat ila khalatihi Zainab. Taib, ahsan. Kemudian As-su'alu thalisu. Mata raja'a Ibrahimu minal madrasati? Huwa raja'a ba'dal hissatil ula. Taib, naam, ahsan. Naam, ini juga boleh ya. Huwa raja'a ba'dal hissatil ula. Boleh kita pakai raja'a ba'dal hissatil ula. Boleh juga, nggak masalah kita memakai huwa raja'a
ba'dal hissatil ula. Tayyib, naam, ahsantum. Nah, bagus sekali akhrangga, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas partisipasinya. Baik, kita coba berlanjut kepada latihan yang kedua. Nah, da' hadhil alamata amama al-jumali sahihah wa hadhil alamah amama al-jumali ghairi sahihah. Letakkanlah tanda ini, yaitu tanda centang di sana, di depan kalimat yang benar, dan tanda silang di depan kalimat yang tidak benar. Nah, antum tinggal menjawab sahih atau ghairu sahih. Nah, sahihah atau ghairi sahihah. Tapi kita berikan kesempatan pada pendengar untuk juga menjawab latihan yang kedua ini berdasarkan hiwar yang sudah kita baca tadi. Nah, Aba Abdurrahman. Nah, kita sekarang berlanjut ke latihan yang kedua. Coba dijawab untuk nomor yang pertama dan kedua. Nah, coba dibaca dahulu, kemudian dijawab sahih atau ghairu sahih. Al-awal. Ibrahimu banu ukhti Yusuf. Al-jawab sahih. Tayyib, na'am, ahsan. Ibrahimu banu ukhti Yusufa. Nah, Ibrahim adalah putranya saudarinya Yusuf, ya, putra saudarinya Yusuf. Nah, di sini berurutan ada dua idhofah di sana, ya. Ibnu dan ukhti susunan mudhaf ilaih, ukhti dan Yusuf juga susunan mudhaf ilaih, ya. Ibrahim adalah putra saudarinya Yusuf, dan ini sahih, ya, karena Yusuf tadi adalah paman dari ibunya Ibrahim. Nah, sahih. Nah, ahsan. Kemudian berikutnya Asani Yusufu ammun Ibrahima. Ammun atau ammu? Ammu, Ustaz. Taib, ammu, ya, tanpa tanwin. Kenapa dia tanpa tanwin? Mudhaf ilaih. Taib, ahsan. Ini adalah mudhaf ilaih. Nah, dan di antara ketentuan mudhaf adalah apa? Al-mudhaf tidak boleh bertanwin. Taib, ahsan. Nah, dan setelahnya kasroh atau majrur. Taib, mudhaf ilaihnya dalam Ibrahima. keadaan jar. Aina. Jar. Taib. Taib, ammu di sana sebagai mudhaf, dan mudhaf itu kaedahnya tidak boleh ditanwin dan tidak menerima al. Sedangkan Ibrahim dia di sana mudhaf ilaih dan dia berada dalam keadaan jar. Tapi di sini tanda jarnya bukan dengan kasroh, ya, ini dengan fathah. Karena dia adalah isim tidak ditanwin. Nah, isim yang tidak ditanwin, tanda jarnya dengan fathah, tidak dengan kasroh. Taib, hadza sahih atau ghairu sahih? Ghairi sahih, Ustaz. Taib, ahsan. Nah, ala jawab ghairu sahih. Nah, ini tidak benar, ya. Semestinya bagaimana kira-kira? Yusuf khalu Ibrahim. Taib, ahsan. Nah, Yusufu khalu Ibrahim. Nah, Yusufu khalu Ibrahim. Yusuf adalah paman, ya, ini paman dari ibu, ya. Nah, ya, ini saudara laki-lakinya ibu Ibrahim. Taib, ini yang benar. Kalau ammu ini adalah saudara laki-laki dari bapak, ya. Nah, semestinya saudara laki-laki dari ibu, yaitu khalu. Taib, ahsan. Nah, bagus sekali Pak Abdurrahman. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas partisipasinya. Kita sekarang berlanjut ke nomor yang ketiga. Di sana di latihan yang kedua, coba dijawab, dibaca dahulu, kemudian ditentukan sahih atau ghairu sahih. Tafadhal. Salisan akhwatu Ibrahim dhahabna ilal maktabati. Al-jawab ghairu sahihah. Taib. Naam, ahsan. Akhwatu Ibrahim dhahabna ilal maktabati.
saudari-saudarinya Ibrahim mereka pergi ke perpustakaan. Nah, jawabnya ghairus sahihah, tidak benar. Nah, semestinya bagaimana? Kira-kira yang benar dia pergi kemana? Gilang. Dhahabna ilal madrasati. Tayyib. Naam, ahsan. Nah, yang benar mereka perginya ke sekolah. Dhahabna ilal madrasati. Tayyib, ahsan. Kemudian nomor yang keempat, Gilang. Rabi'an, ikhwatu Ibrahim dhahabu ilal jami'ati. Al-jawab sahih. Tayyib. Naam, ahsan. Ikhwatu Ibrahim dhahabu ilal jami'ati. Saudara-saudara laki-laki Ibrahim mereka telah pergi ke kampus. Sahih ya, sebagaimana kita dapati di hiwar. Tayyib, ahsan. Kemudian, as-soal al-akhir, tafadhal, Gilang. Tayyib, Ustaz. Khamisan, ma dhahaba Ibrahimu ila tabibi. Al-jawab ghairu sahihah. Ghairu sahih. Tayyib, naam. Ahsan. Ma dhahaba Ibrahimu ila tabibi. Nah, Ibrahim tidak pergi ke dokter, ya. Ibrahim tidak pergi ke dokter. Di sana ada ma an-nafiyah di awalnya yang artinya tidak. Nah, Ibrahim tidak pergi ke dokter dan pernyataan ini tidak tepat, ya, enggak benar karena di hiwar tadi kita dapati Ibrahim mengatakan na'am dhahabtu, dia pergi, maka kalimat ini tidak benar, ya, ghairu sahih. Nah, ghairu sahihah. Tayyib, ahsan. Nah, bagus sekali Gilang. Nah, ahsantum, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini tema utama kita, nah, kita masuk kepada pelajaran yang keempat, di mana di sini tadi kita menjelaskan tema utamanya yaitu mengenai bagaimana menambahkan atau menyandarkan fa'il dari fi'il madhi yang berupa dhamir. Bagaimana menambahkan fa'il atau pelaku dari fi'il madhi yang berupa dhamir-dhamir. Kita sudah jelaskan tadi. Nah, kalau dia dhamirnya adalah orang, dia laki-laki tunggal, maka tadi kita katakan dhamir mustatir. Dia adalah berupa dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Contohnya misalkan dhahaba tadi. Kalau fa'ilnya adalah dia perempuan tunggal, nah, maka kita katakan tadi dhahabat. Nah, dhahabat fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir tersembunyi, perkiraannya hiya. Ta di akhir itu bukan fa'il, dia adalah harfu ta'nits. Nah, huruf yang menandakan bahwasanya fa'ilnya adalah berjenis muannats. Kemudian untuk mereka laki-laki, nah, tadi kita contohkan zahabu. Nah, wawul jamaah di akhir itu adalah dhamir untuk mereka laki-laki. Zahabu, mereka telah pergi. Nah, kalau mereka perempuan menjadi zahabna. Nah, mereka perempuan telah pergi. Zahabna. Nah, dhamirnya adalah nun niswah di akhir. Kalau kamu laki-laki, kita katakan tadi zahabta. Nah, kamu laki-laki telah pergi. Kalau kamu perempuan menjadi zahabti. Nah, kalau kalian berdua menjadi zahabtuma. Kalau kalian laki-laki jamak menjadi zahabtum. Kalau kalian perempuan jamak menjadi zahabtunna. Kalau orang pertama saya, maka kita contohkan tadi zahabtu. Nah, saya telah pergi. Nah, ini adalah tema utama kita pada malam hari ini.
Dan tentunya ada materi lain yang kita akan jelaskan insya Allah pada latihan-latihan berikutnya. Dan tadi kita juga sudah mengambil latihan pertama dan kedua mengenai ya uji memahami apa yang sudah kita baca dari nas hiwar tadi. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, umur yang diberkahi, amal-amal yang diterima. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.